Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan kedua. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama dan kedua. Perintahnya demikian.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyesali dosa kita, seraya bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Seiring dengan itu, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab Nabi Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman-Nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. 2 Samuel 6 ayat 5 sampai dengan 9 yang demikian firman-Nya. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakom, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Demikian firman Tuhan, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan kedua.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih Engkau telah persekutukan kami dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Di tengah-tengah kesusahan kami beribadah ini, kami teringat akan anak-anak-Mu umat manusia di dunia ini yang masih dalam penderitaan karena pandemi ini. Bapa, pulihkan kehidupan kami. Bapa, tolong di dalam kami berusaha memulihkan kehidupan kami. Bapa, berkati para peneliti, para ilmuwan di dalam bekerja menemukan obat dan vaksin serta menyempurnakannya. Bapa, berkati pelaksanaan dan percepatan vaksinasi sehingga boleh menjadi sana Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dan berdoa untuk para pemerintah di mana berada di dalam mengambil kebijakan sehingga dapat mengambil kebijakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik dan menjadi kebaikan bagi umat manusia. Dan berdoa untuk orang-orang yang bekerja menangani pandemi ini, para relawan, para tenaga medis, perawat, dokter, aparat pemerintah, aparat keamanan, siapapun saja. Bapa, berkati, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, Bapa, berikan kekuatan, Bapa, berikan kesehatan. Demikian juga keluarganya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar penyakit ini. Bapa, pulihkan, Bapa, sembuhkan. Kami berdoa untuk keluarganya, Bapa, berkati, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya, Bapa, hiburkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang lebih menderita karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, apapun saja yang terjadi di negeri ini. Berkatilah, nyatakanlah kasih kemurahan-Mu, pulihkanlah kehidupannya. Berkatilah di dalam kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini, Bapa. Bagaimanapun juga kami adalah bagian dari orang-orang yang terdampak karena pandemi ini. Pulihkan kehidupan kami. Berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Eti Starto yang saat ini masih berada di dalam kedukaan karena ditinggalkan oleh hamba-Mu, Bapak JB Starto, kembali ke pangkuan-Mu. Bapak, berikan penghiburan, Bapak, berikan kekuatan, Bapak, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Demikian juga Bapak, berikan kesehatan bagi hamba-Mu ini, Bapak, pulihkan dari segala keadaannya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Debio Harsono yang saat ini juga masih berada di dalam kedukaan karena ditinggalkan oleh hamba-Mu, Ibu Santi Debio Harsono, kembali ke pangkuan-Mu. Bapak, berikan penghiburan, Bapak, berikan kekuatan di dalam menghadapi segala persoalan yang dialaminya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penghiburan bagi keluarga ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan bagi segenap keluarga. Saya berdoa untuk Ibu Nani Krisyanti bersama dengan keluarga, Bapak, berikan kesehatan. Saya berdoa untuk Ibu Kusero Sumarno, Bapak, berikan kesehatan. Saya berdoa untuk Ibu Harso Sriwaluyo, Bapak, berikan kesehatan. Demikian juga orang-orang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nyatakanlah kasih kemurahan-Mu, berikanlah kesehatan yang daripada-Mu. Demikian juga keluarganya, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada waktu bagi kita untuk mengaturkan persembahan karena berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Dan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 yang demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 bait pertama dan bait yang kedua. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami yang kami ambilkan dari berkat-berkat Tuhan yang begitu besar ini. Kiranya Bapak kuduskan, Bapak terima, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Mohon berkat-Mu bagi majelis jemaat-Mu di dalam mengelola persembahan ini. Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di depan Bapak, dan ajar kami semua sehingga kami dapat mengaturkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bawa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bawa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut-Nya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 29 yang demikian firman-Nya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu ia bersumpah kepadanya, apa saja yang kuminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki tujuan di dalam hidupnya. Dan saudara, untuk mencapai tujuan di dalam hidupnya, sesungguhnya orang itu membutuhkan adanya tuntunan. Hampir di dalam setiap aspek kehidupan manusia, manusia membutuhkan adanya tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Sayangnya, seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu hanya didasarkan pada akal budi manusia saja. Dan manusia sering lalai melibatkan Tuhan dan menjadikan penuntun di dalam kehidupan mereka. Dalam bacaan kita saat ini didapati ada dua tokoh yang mencoba mencapai tujuannya tanpa melibatkan Tuhan di dalam tindakan yang dilakukannya. Yang pertama itu adalah Raja Daud. Raja Daud memiliki keinginan untuk memindahkan tabut Tuhan
yang selama masa pemerintahan Raja Saul, tabut itu berada di rumah Abinadab. Ia berkehendak supaya tabut Tuhan itu dekat dengan dia di Yerusalem. Nah, segala persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa untuk memindahkan tabut tersebut. Berita baru telah dibuat secara khusus untuk memindahkan tabut. Ia juga mengajak puluhan ribu orang untuk mengikuti perarakan. Semua orang menari dengan sukacita di dalam iringan permainan musik. Namun di tengah sukacita dan perarakan itu, Tuhan justru tidak berkenan dengan apa yang Raja Daud lakukan. Dan Usa pun terbunuh. Perayaan yang tadinya diliputi dengan perasaan sukacita itu seketika berubah. Raja Daud menjadi marah, ia tidak mengerti dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mengacaukan perayaan itu yang sudah dipersiapkan dengan begitu indah untuk memindahkan tabut perjanjian itu. Dan acara itu menjadi kacau. Apa masalahnya? Adakah yang salah dengan perayaan itu? Saudara, ternyata didapati bahwa ada peraturan yang terperinci untuk memindahkan tabut Tuhan. Tabut itu harus dibawa oleh orang-orang Lewi yang telah disucikan. Kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran 25 ayat 8 sampai dengan 22. Raja Daud akhirnya belajar dari peristiwa itu dan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan lebih memilih cara manusia di dalam memindahkan tabut itu daripada mentaati cara Tuhan atau bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang dikehendakinya dengan tabutnya itu. Raja Daud merupakan aturan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa di padang gurun tentang peraturan tabut itu. Nah, berdasarkan sisi pandang manusia, tentu apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu adalah hal yang baik. Ia sudah mempersiapkan pemindahan tabut itu dengan baik, seakan-akan ia sedang menyambut kedatangan Tuhan itu sendiri. Akan tetapi satu hal yang sangat jelas terlihat di dalam peristiwa ini, sesuatu yang secara akal budi manusia itu baik, tetapi belum tentu baik di dalam pandangan Tuhan. Manusia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, pemikirannya sendiri, rancangannya sendiri. Inilah permasalahannya. Tuhan tidak menghendaki manusia itu melakukan sesuatu yang dipandang baik menurut ukuran manusia. Karena bisa jadi semua yang dilakukan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia itu sendiri. Yang kedua, Raja Herodes. Raja Herodes adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Bagi seorang raja pada masa itu, memiliki istri lebih dari satu itu adalah hal yang lumrah. Akan tetapi hal tersebut mendapat kecaman dari Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan tidak baik engkau mengambil istri saudara. Saudara, jadi jelas alasan dibalik kecaman itu, yaitu Herodes menjadikan Herodias yang adalah istri pamannya itu sebagai istrinya sendiri. Meskipun Yohanes Pembaptis mengecam tindakan yang dilakukannya, tetapi disebutkan di dalam ayat yang ke-20. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa saat itu sebenarnya Herodes sedang berada di dalam dilema, sedang berada di dalam pergumulan tanpa ia sadari. Di satu sisi ia merasa bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang suci, apa yang dikatakannya itu baik dan benar. Akan tetapi di sisi yang lain ia diperhadapkan dengan mementingkan dirinya sendiri, keinginannya sendiri, sehingga merasa tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes,
tetapi ia tidak mau melakukannya. Dan pada akhirnya, sifat egoislah yang menang. Saudara, keputusan yang didasarkan pada sifat egois itu telah membunuh Yohanes Pembaptis yang mencoba mengingatkan Raja Herodes untuk berbalik arah dan meninggalkan perbuatan dosa. Sungguh suatu perbuatan yang mengerikan sekali. Ternyata begitu besar dampak yang bisa dibuat oleh sifat egois ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam berita ada seseorang yang tega membunuh anaknya, ada seseorang yang tega membunuh kekasihnya, ada yang tega membunuh mantan istrinya, atau bahkan yang masih menjadi pasangannya sendiri. Baru-baru ini kita melihat berita di televisi tentang peristiwa seorang istri yang membunuh suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena apa semua itu? Semua itu terjadi karena sifat egois yang mengambil kendali atas kehidupan seseorang. Sehingga meskipun mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu salah, tetapi karena yang mendasari tindakan itu adalah sikap egois, maka kesadaran mereka kalah. Dengan melakukan hal yang demikian, ego mereka mungkin akan diselamatkan pada saat itu. Akan tetapi hal itu tidak akan bertahan lama. Saudara, inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan ego kita. Kita diingatkan agar tidak berjalan menuruti keinginan sendiri, melainkan melakukan apa yang dianggap baik dan benar, tetapi mengabaikan peringatan Tuhan. Sebab hasil akhir dari tindakan yang didasarkan pada sikap egois itu adalah penyesalan yang berkepanjangan. Bisa dari dua tokoh di atas sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita semua, saudara dan saya. Dan bahkan bisa jadi justru kita juga sedang dalam satu waktu sedang memerankan kedua tokoh itu. Mari kita lihat dan ingat kembali sejauh mana kehidupan kita hingga sampai saat ini. Sebagai seorang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sudahkah kita mengandalkan tuntunan Tuhan? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang kita buat? Sudahkah kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya? Saudara, mengetahui kehendak Allah itu kadang memang tidak mudah, karena sikap egois kita yang membuat kita tidak mampu melihat keberadaannya. Segala hal yang kita lihat dari sisi kita, dan kita tidak mencoba untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan Allah atas kita. Hanya dengan kerendahan hati, berserah dalam ketaatan padanya, maka kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saning bagi kita. Bapa surgawi, puji syukur yang dipanjatkan kepada-Mu Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami setia kepada kehendak-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki atas kehidupan kami, dan berkatilah kami di dalam kami melakukannya dengan setia. Sebentar Bapa, kami akan untuk ibadah ini melanjutkan segenap sisa hidup kami. Kami serahkan sikap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan depan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak cukupkan, Bapak berikan kesehatan. Melalui kami semua, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Surga kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin.
Saudara-saudara, berundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Semangat nomor 369A, bait pertama dan kedua. Mari kita letakkan tangan kita di dada kiri kita pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah daripada ini, terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.